Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngulik Horor. Pada video kali ini, Ngulik Horor akan menceritakan sebuah cerita yang disebut dengan Kampung Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Abstrakim, yang linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Bagi para yang suka membaca, bisa klik link tersebut ya. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pokok ceritanya. Masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Oh ya, sebelum masuk ke pokok cerita, nama dan tempat kita samarkan, dan juga ambil segi positif dari cerita ini agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Perkenalkan, namaku Andin. Cerita ini terjadi di tahun 2017. Kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan, live in, di satu desa dan masih di Jawa Tengah juga. Live in adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Dan acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live in-ku, tolong jangan ada yang komen ya, yang tahu tempatnya terutama. Karena aku takut warga desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu, hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menikmati bus yang disewa sekolah. Kegiatan dilakukan satu angkatan saja tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok ya, kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah pesan open gitu sama sekolahku. Karena tidak tahunya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri atau bisa disebut menjadi TKI, kurang lebih begitu. Kalau aku nggak ngerantau kota-kota besar, jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita bagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahanku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu, aku mendapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Kayak si Mutia dan Luvia temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Sudah juga terpasang wifi di dalamnya. Nah, nasibku, ibu asuhku seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal ibu. Kita panggil aja ibu Asih ya. Ibu Asih janda beranak 2, tapi anaknya sudah merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah. Ini dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Ibu Asih paling depan kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam begitu sepi. Aku tidur di tempat tidur kayu, berkasurkan tipis, dan lampu berwarna oranye. Tahu kan, belum kuning itu. Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tak berlampu, belakang kebun, samping kebun. Sedih banget pokoknya kalau diceritain. Pertama datang kami disambut ramah oleh Ibu Asih. Sudah sediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung terus dikaretin ya, ucap Ibu Asih sambil menyodorkan karet gelang. Emangnya kenapa Bu? Tanyaku polos. Ya karena memang aku nggak ngerti tujuannya buat apa. Emang di sini banyak pencuri Bu? Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi kasat mata
jawab Ibu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya pun tiba-tiba mencengkram tanganku sangat kuat. Tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar dulu ya, istirahat dulu, sambil menarik tanganku. Bu Asih mengangguk saja. Sesampai di kamar, Maria terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Ibu Asih? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul, bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih gak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali tidak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Ibu Asih. Meskipun warga di sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik begitu, ucap Ibu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam, penasaran mendengarkan cerita Ibu Asih. Ada juga yang sadis, demi kedudukannya, rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini, nada Ibu Asih sedikit pelan. Hampir-hampir kami berdua tidak mendengar suara Ibu Asih. Kami berdua terbelalak. Jujur, awalnya aku gak percaya. Masa sih ada orang yang setega itu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal aja ya, biar ibu yang beresin, ucap Ibu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk-duduk di depan TV dulu ya, tunggu ibu beresin ini semua. Kami pun mengangguk, meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget kan? Udah numpang, nggak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asih yang meminta membereskannya sendiri. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Ibu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi sedikit penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Ibu Asih yang di depan gang kampung ini. Kebetulan Ibu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto itu sangat tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia berjalan sendirian di pinggir jalan, tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan, kenapa bisa sampai terlindas truk dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim saksi, jadi nggak ada yang tahu bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritakan bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih tidak bisa tidur. Gak ngerti apa yang membuat Bu Asih tidak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih mendengar orang mengetok-ngetok pintu. Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih segera bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah pintu terdengar lagi, dan ada suara lirih dari luar. Mbak Asih, tolongin aku.
Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu, terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asih yang takut, tapi penasaran, akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan mukanya yang hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapat hal seperti itu sudah tidak heran, karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki terputus. Ia terputus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang yang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan, tiba-tiba saja meninggal. Namun baunya sudah busuk, sesekali seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu, sudah tidak asing lagi untuk Ibu Asih. Tiap warga punya peliharaan yang masing-masing kalau sudah meminta makanan yang harus dituruti, mau dimakan atau mau mencarikan makanan. Jadi malam itu, aku dan Maya menghabiskan malam untuk mendengarkan cerita dari Ibu Asih. Dek, udah malam, kalian tidur Ki. Kalau bisa usahain, harus tidur cepet ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Ibu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku, hingga sesuatu menggangguku. Suara seorang merintih seperti kesakitan. Awalnya ku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku sendiri. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan." Hampir copot jantungku. Itu Bu Asih menangis. Ucapku kepada Maya, "Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya." Ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya. Ku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Krek, pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini, sungguh tak bisa kulapangkan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan aku berjalan dan kupanggil, "Bu Asih." Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Dan betapa terkejutnya, wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumannya, gigi hitam dan matanya merah. Tangan menjulur akan menarik kakiku, tapi dengan secepat kilat aku langsung berlari memasuki kamar. Ku banting pintu, wajahku pucat dan ketakutan sekali. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor pintu. Ku lari ke atas kasur. Di sebelahnya Maya. Maya malah nangis doang. Aku yang ketakutan banget juga ikut nangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Dan pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian nangis?" Ucap Ibu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Ibu Asih geram. "Bu Asih, saya mau pulang." Ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Ibu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau dia salahin orang tua kita.
Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Ibu Asih. Udah Mai, di sini kan cuma 4 hari, sabar dulu ya, ucapku menenangkan Maya. Ini hari pertama loh, Din. Jadi, apa kalau kita berlama-lama di sini? Bentak Maya dengan tatapan menangis. Udah Mai, kita istirahat dulu yuk. Udah aman kok. Aku masih bersabar menenangkan Maya. Udah dek, kalian istirahat dulu ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasihan juga, besok Bu Asih jualan, ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya nggak mau karena takut, tapi aku paksa. Pagi itu, kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus berkumpul dengan anak-anak IPA dan aku kumpul dengan anak-anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih desa ini. Kelompokku kala itu, Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan juga Gilang. Kelompok kita kebagian bersih-bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok bagian nyabut rumput dan yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku nggak bisa tidur nyenyak. Keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas kubuka mata, nggak ada siapa-siapa. Ucap Gilang. Ih, serem. Syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas saja kalau kamu sampai ngalamin. Sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi aku sendiri takut. Din, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku. Alah, kamu mah gitu doang Lang. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget, langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apanya yang serem? Jawab Mutia. Semalam, aku sama Rika, anak IPA, lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan, ortu asuh mereka. Tiba-tiba, bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa, melengking keras banget. Aku langsung aja lari masuk ke rumah. Rizka ku tinggal, tapi dia nggak nyusul-nyusul, aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebelum selesai, tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kepala Desa. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa aja, tapi di sini nggak ada pohon kelapa. Kelapa itu, tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap ya? Aneh kan? Kita nggak banyak omong, langsung lari dari kantor itu. Loh, kok sudah pada balik? Memangkah sudah selesai bersih-bersih kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku nggak nyaman tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau inget tatapan dia. Kayak otak mesum gitu. Sudah Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Sebenarnya aku tahu kalau Faros itu aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Jangan bilang begitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 5 sore, ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini, seperti tidak asing bagiku. Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar 40-an. Kaget,
Perasaan tadi siang barusan lihat masih ada di kantor kepala desa. Ya, memang takdir hanya Allah yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih, aku malah gak tahu orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Ibu Asim memanggil kami. Iya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Ibu Asih. Dek, Ibu mau melayat, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan itu sudah ada makanan di meja ya. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang atau nunggu Ibu Asih? Tanyaku kepada Maya. Ntar aja deh, Din, aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku, bakal di sini sendiri. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam ya. Ntar Bu Asih khawatir, pesanku kepada Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku beraniin di rumah sendirian, biar nggak suntuk. Aku pun menyalakan TV sambil kumainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame aja, biar nggak sunyi-sunyi. Hehehe. Aku dari awal udah bilang, ya kalau rumah Ibu Asih ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang tuh lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Azan Isya pun berkumandang. Aku pun mau melaksanakan sholat, tapi gak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi ada di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku gak berani. Akhirnya sholat pun aku tunda. Apalah daya, iman dan ketakutan lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Langsung aku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika aku buka, gak ada siapa-siapa. Sial banget, udah dikerjain aja. Langsung cepat-cepat kubanting pintu. Tapi baru beberapa langkah, pintu sudah diketuk lagi. Namun, kali ini, Assalamualaikum. Ada suara salam, suara seorang pria yang tak asing suaranya, yaitu suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warga ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini? Buru-buru aku buka pintunya lagi. Yang buat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Gak ada orang. Brak! Ku banting pintu lebih keras. Langsung lari deh ke tempat TV lagi. Aku melihat jam dan aku lihat sudah jam 19.47. Tapi Maya dan Bu Asih belum juga pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli, aku gak berani nengok. Tapi tetap aku paksakan. Dan yang masuk ternyata adalah Ibu Asih. Alhamdulillah, aku lega banget. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diem aja ya? Kenapa gak nyapa aku dan mencari Maya? Aku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur kalau beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesungguhkan suara tangisan Ibu Asih. Ada apa dengan Ibu Asih? Sungguh aku dengar tangisan beliau seperti tangisan yang sangat kesedihan, mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangisi meninggalnya Pak Parmin ya? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Ibu Asih. Ingin rasanya saya samperin, namun aku urungkan niatku, merasa tidak sopan aja gitu. Aku perlankan TV dan mendengarkan tangisan Ibu Asih. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP ku bergetar, pesan WA dari Maya. Maya, cuy, aku pulang jam 10 ya, ntar. Aku pun menjawab, oke, Bu Asih udah pulang kok, tapi beliau menangis. Sampai di situ, Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering, panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih emang udah pulang, Din? Udah tuh, Mai, tapi beliau lagi sedih banget.
pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu nggak dapet SMS dari Bu Asih ya, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asih memang punyanya HP jadul, jadi bisanya cuma SMS. Coba kamu buka SMS Bu Asih. Aku matikan telepon dan aku buka SMS. Bu Asih, Dek, Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat duluan aja ya, nggak usah nunggu Ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk ke kamar Ibu Asih dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengging di telinga. Berasa tubuh kaku, jantungku sudah hampir copot, keringatku menetes. Tak terasa, badanku pun ikut bergetar. Kulihat bayangan seorang akan keluar dari kamar Ibu Asih, hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu aku lihat. Wajahnya hitam legam, gigi hitam bermata merah, tersenyum ke arahku. Dan saat itu aku sudah tidak ingat lagi. Aku rasa badanku panas sekali dan aku coba membuka mata. Namun di sekitarku sudah ada Ibu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran aja, ucap Ibu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemes banget? Ucapku sambil melihat Maya yang terus menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat apa yang terjadi. Iya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin yang sudah bangun. Sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing, biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham adalah ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman saja, tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, kamu lebih baik menemani Dek Andin di sini ya. Toh, sudah ada Ibu Asih, ucap Pak Ilham dengan lembut sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini, tapi sudah sangat menyiksa. Aku pun telepon papaku, biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Aku tarik tangan Maya yang memegang HP, akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus mikirkan kita semua, Bu Asih, sekolahan kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolahan kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku menjadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini udah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Ibu Asih itu bukan merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Ibu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api marah membakar wajah Ibu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kalau anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapak sendiri, dan suami ibu meninggal karena tidak memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Prak! Ibu Asih menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini, dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Ibu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Ibu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Ibu Asih kan? Olok Maya ke Ibu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancam Ibu Asih yang membuat aku ngeri.
Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu ada yang terjadi. Keesokan harinya, ketika aku membuka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, aku goyangkan badannya. Dek, sudah bangun, ucap Ibu Asih. Kulihat Ibu Asih sudah menjadi Ibu Asih yang seperti biasanya, bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafkan Ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air matanya. Maafkan kenapa Ibu? Sambil aku usap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam, kini tangisan beliau semakin sangat mendalam. Sudah Bu, saya nggak apa-apa kok, ucapku iba melihat Ibu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar, ucap Ibu Asih sambil menatapku. Dek, benar gimana maksudnya nih? Batinku. Maksudnya Bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal oleh suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah, ngeri juga mendengar ucapan Ibu Asih. Aku pun semakin takut. Saking takutnya aku sadar mundurkan diri ke tembok. Bu Asih pun berdiri dan menghapus air matanya. Kemudian dia tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakalan nyakitin kamu. Yang penting kamu gak macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku serasa sesak. Pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum. Kasih Bu Asih seperti biasanya. Shh, kamu mandi sana dek. Sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Ibu Asih? Pukul 9 pagi, Kamis, semua dikumpulkan untuk apel, acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya, tapi tak aku temui dia. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hai Ines, Maya di mana ya? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, udah sembuh. Kamu gak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan demam. Ya, jadi dibawa pulang ke rumah. Senyum Ines. Hah? Ini seriusan? Tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Ibu Asih orang jahat? Tak bisa aku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari Kamis, yaitu hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan kepadaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tidak mau banyak bicara. Aku malas untuk berbicara, atau lebih tepatnya, aku takut sama Ibu Asih. Kalau dia tahu cerita-cerita terus, dia marah gimana? Sial, malam Jumat, aku harus tinggal berdua dengan Ibu Asih. Yang baru aku ketahui, ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini, aku putuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak, adem, wifi, lancar. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan gitu kan. Aku hanya diam, gak tahu kenapa. Aku ngerasa gak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Ibu Asih. Aku takut Maya kenapa-napa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi karena baju kita seukuran. Oh iya, rumah Bu Asih dan rumah Ibu asuh Mutia nggak jauh. Bu Asih kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun yang lumayan agak rimbun dan serem. Nggak ada penerangan sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Mendadak azan maghrib terdengar telah tiba. Aku, Mutia, dan Luffy menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi sekali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi aku tak menghiraukannya. Aku tetap melanjutkan membaca Al-Quran sambil menunggu azan Isya. Tak terasa 2 juz telah aku baca, hingga azan Isya pun berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya, dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 7:30 aku telah selesai. Aku lihat HP ada beberapa panggilan dari Ibu AC dan teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu AC mengirimkan pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir, batinku. Khawatir korban tumpah lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Ibu AC. Aku sendiri benci dengan dia. Baru aku pejamkan mata. Aku dibangunkan oleh Mutia. Dia memberitahuku bahwa Ibu AC, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai ke sini. Aku nangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Aku sangat takut. Tapi Ibu AC memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jujur, aku pun makin jijik lihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa, malam itu aku pun luluh mau pulang ke rumah Ibu AC. Toh, yang menumbalkan anaknya adalah suaminya, pikirku. Sesampainya di rumah Ibu AC, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Ibu AC. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih sangat menghantuiku. "Dek, nanti tidurnya Ibu temenin ya, biar Dek Andin gak takut." Bu AC membuka percakapan kepadaku. Aku membalasnya hanya dengan senyuman, seperti biasa membereskan semuanya Ibu AC. Aku langsung masuk kamar karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semuanya. Tak terasa, aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha lari. Namun, dia ada di mana-mana dan suaranya tertawa khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Ibu AC sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan berkeringat banyak. "Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas aja," gumam Ibu AC seperti waktu itu. Aku salah menilai Ibu AC. Ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Kemudian Ibu AC mengompres keningku dan menemani malamku. Hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enak kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini aku habiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. "Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu AC mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati." "Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku gak ngerti deh." Aku tunggu hingga setengah jam, tetapi Maya tidak membalas. Bu AC di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba aku dengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya, seorang jatuh dari motor di depan rumah Ibu AC dengan keadaan badan hancur. Aneh bukan? Aku tidak mengenali orang tersebut. Namun yang aku tahu, dia seorang perempuan. Namun aku dengar orang-orang menyebut nama dia Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan kala itu karena melihat kecelakaan yang tragis seperti itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke rumah. "Bu, Mbak Tuti itu siapa?" tanyaku. "Itu sekretarisnya Kades, Pak Papto. Kemarin istrinya
terus Joko pegawai kantor desa, Pak Parmin tukang kebun kantor kades, sekarang Mbak Tuti sekretaris dia. Emang kejam si Prapto. Bu Asih geram. Aku diam mendengarkan cerita Ibu Asih. Dari tadi, aku di warung dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti ibu bisa hancur badannya, ucap Ibu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini, kamu yang diincar Pak Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Ibu Asih sambil menatapku tajam. Lemaslah langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus saya harus gimana ya, Bu? Saya takut, rengekku kepada Ibu Asih. Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu, jawab Ibu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan burukku kepada Ibu Asih. Bu Asih yang sangat tulus ternyata. Sore itu, Ibu Asih menyiapkan sesajenan di meja makan dan ada darah ayam. Dek, Ibu harus meminta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Ibu Asih. Terus caranya gimana, Bu? Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Ibu Asih. Aku pun mengikuti permintaan Ibu Asih. Bu Asih menyalakan 2 dupa dan juga kemenyan. Aku harus duduk di meja itu depan sesajenan. Di depanku menyala menyan dan darahku dan darah ayam. Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya, pamit Ibu Asih. Tapi Bu, saya takut. Aku benar-benar takut pada waktu itu. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-kemana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Ibu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan juga menangis. Nah, nurut ya, Dek, ucap Ibu Asih sambil mengelus kepalaku dan juga tersenyum. Azan maghrib pun berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan juga, jangan pernah membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku tidak boleh kemana-mana. Aku cuman disuruh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Ibu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar. Begitu hebatnya. Tubuhku kaku dan tak bisa bergerak sedikit pun. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun sudah tidak bisa. Jantungku berdetuk sangat kencang. Badanku memanas. Ndak usah takut, Cok. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Aku lirik ke arahnya. Sungguh menyeramkan sekali wajahnya. Tiba-tiba dia mencekiku hingga aku sulit bernapas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu sampai menyan dan sesaji di meja berantakan. Cengkrama nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar gak bisa bernapas. Aku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah, dan bertaring. Kukunya hitam, sangat panjang. Kemudian digenggamnya kakiku, kuat sekali, hingga aku terjatuh duduk di lantai. Aku berusaha berteriak, tapi tak terdengar. Lalu, makhluk itu mencekiku kembali, hingga terdengar teriakan. Cukup, berhenti! Teriak seseorang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Orang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar inilah Pak Prapto?
Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua membacakan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Aku pun berusaha berdiri dan berlari, tapi dia menjagar kakiku dan dia mendorongku hingga aku jatuh terlentang. Di kakiku masih berbekas luka sampai sekarang dan menjadi keloid sampai sekarang. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sesekali. Selang beberapa menit, datanglah beberapa orang. Salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa-apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu, aku hanya terdiam karena lemas dan tidak bisa berkata apa-apa. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang tadi sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku pun kaget. Yang tadinya lemas jadi bangun dan terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku diturunkan dan dituntun keluar dari ruangan itu. Dan yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak kukenal. Karena aku lelah sekali, aku pun tertidur pulas. Yang ku ingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-elus luka di kakiku dan leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah kembali mending dan sekolahku sudah bersiap-siap untuk pulang ke kota. Aku lihat Maya juga sudah sadar dan juga mendingan. Namun wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kepala desa. Awalnya aku menolak. Jujur, aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asih udah bilang orang yang paling tega membunuh dan menumbalkan istrinya adalah Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya kepadaku. Akhirnya aku pun menuruti ajakan Maya. Sesampainya di kepala desa, sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami, dan Ibu Indri wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku sangat malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu adalah Ibu Asih. Wanita tua yang menerorku itu adalah peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah Ibu Asih. Bu Asih memiliki 4 sawah, peternakan sapi, dan pertanian bakau, dan juga yang lain-lain. Jadi awalnya Ibu Asih ini bekerja menjadi TKI. Suaminya adalah seorang kades, namun ketika dia pulang kampung, dia membawa 2 anak hasil hubungan gelap di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis, hingga ia berpikir buat memiliki persugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini, ya rumah peliharaan Ibu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Ibu Asih. Ada orang meninggal itu meneror Ibu Asih. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Ibu Asih itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadi akulah yang terkena imbasnya. Jadi gini guys, si Maya geger ingin pulang ya karena dia tahu bakal ada yang ditumbalkan Ibu Asih. Sekarang Ibu Asih sedang buron alias dalam pencarian.
Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Ibu Asih. Bahkan anak dan suami Ibu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku udah kuat guys, pengen untuk Bu Asih, tapi ya gimana, aku lebih baik segera pergi dan tak mau berurusan dengan Ibu Asih. Kalau soal tuyul, itu memang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuman tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid, dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Ibu Asih. Begitulah sekitarannya threadku kali ini. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kaki sama di leher, masih kayak garis-garis begitu. Namun aku sangat bersyukur masih hidup, dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah, dan kota. Aku sudah tidak pernah lagi kontak dengan Maya. Aku mendengar bahwasannya Maya melanjutkan studinya di luar negeri. Dan cerita itu sampai di sini dulu ya teman-teman. Ambil hikmah dari semua apa yang ada di dalam cerita ini, agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Bukan ambil contoh jelek dari cerita kali ini. Oh ya, bagi teman-teman yang baru masuk atau baru mengikuti channel Ngulik Horor, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi dari video Ngulik Horor yang terbaru. Dan saya minta tinggalkan pesan pada kolom pesan guna membangun channel ini lebih baik, dan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya Edward dan juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.